Pengalaman sekaligus petaka yang aku alami ini menyangkut sebuah tempat. Curug misterius yang aku dan teman-temanku temukan. Curug tidak bernama yang hanya kami lihat sekali dan tidak pernah bisa kami temukan lagi. Kejadiannya ketika aku masih SMA. Saat itu orang tuaku mengirimku ke sebuah SMA yang sekaligus menyediakan fasilitas asrama bernuansa pesantren. Sekolahnya terletak di kaki Gunung Ciremai, dan setiap pagi di musim penghujan kami bisa merasakan sensasi seperti di dunia gaib karena hampir seluruh sekolah diselimuti oleh kabut. Salah satu keuntungan bersekolah di sana adalah pemandangannya. Bukit-bukit hijau dan Gunung Ciremai yang gagah bisa kami nikmati setiap hari. Dan tidak jauh dari area sekolah ada satu lokasi dataran tinggi yang biasa disebut orang-orang dengan nama Tenda Biru. Dari tempat itu, orang-orang bisa melihat lembah dan kota Cirebon dari kejauhan. Singkat cerita, Sabtu malam itu aku mengajukan pertanyaan kepada ketiga teman sekamarku. "Weh, besok pagi ke Tenda Biru yuk," kataku. Kami baru selesai UTS. Rasanya pantas untuk kami mendapat hadiah untuk berjalan-jalan. Kita bisa jalan kaki menuju ke sana, hitung-hitung mini trekking, kataku melanjutkan. Amelia adalah anak orang kaya dan paling cantik di antara kami. Namun walaupun begitu, dia sangat super sekali dengan semua orang. Nampak dia sedang menimbang-nimbang ketika Nina bersuara. Nina memang dekat sekali dengan Amelia, hampir seperti memujanya, selalu mendukung apapun yang Amelia katakan. Saat itu Nina menolak mentah-mentah ajakanku dengan alasan bakal capek ditambah lagi sedang musim penghujan. "Boleh yuk, sekali-kali olahraga dikit lah," kata Alimah tiba-tiba. Di antara kami berempat, Alimah yang paling dituakan. Dia berpostur jangkung sehingga otomatis tampak seperti kakak dari kami-kami yang berbadan mungil. Pembawaannya juga bijak, tidak banyak bicara apalagi ikut percekcokan aku dan Nina yang sering terjadi. Bahkan untuk urusan hafalan Al-Quran dia juga yang paling lancar. Nah, mendengar Alimah setuju dengan ajakanku, Amelia langsung mengikuti. Sontak wajah Nina langsung tampak masam. Lantas, aku pun menggodanya. "Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa," ujarku. Namun, tentu saja dia akan ikut karena Amelia juga ikut. Singkat cerita, keesokan harinya, rupanya tebakan Nina benar. Hujan turun deras sampai-sampai kalau melihat keluar hanya bisa melihat pemandangan kelabu di mana-mana. Namun, tidak lama setelah zuhur hujan berhenti dan matahari melongo keluar. Aku masih belum menyerah dengan rencana ke Tenda Biru dan mengajukan ajakan sekali lagi. Syukurlah mereka masih bersedia untuk pergi. Hampir 3 kilometer kami berjalan untuk sampai ke tujuan. Jalan yang kami lalui tergolong bagus. Bahkan beberapa kali kami disalip oleh motor dan mobil. Ketika kami sampai di Tenda Biru, waktu sudah hampir asar. Kami lantas bercengkrama sambil menikmati keindahan alam, mengingat ponsel-ponsel kami disita pengurus sekolah dan dibatasi penggunaannya. Benar, melihat lembah membentang luas, mampu untuk melegakan tekanan ujian beberapa bulan terakhir. Nampak raut puas juga tergambar di wajah ketiga temanku itu.
Singkat cerita, saat matahari sudah condong ke langit barat, Alimah mengajak kami untuk pulang. Namun sebelum itu aku mengajukan sebuah ajakan lagi. Gimana kalau kita pulangnya lewat jalan yang berbeda? Ujarku, yang memang pada saat itu jiwa petualanganku masih berapi-api. Jalan yang aku ajukan ini lebih kecil dari jalan yang kami lalui ketika berangkat. Bahkan tidak ada kendaraan bermotor yang lewat. Jalurnya pun lebih alami. Sontak, Nina langsung menolaknya. Dia mempertanyakan apakah aku benar-benar tahu jalannya. Dia takut aku malah menyesatkan mereka. Namun, tanpa diduga Amelia menyetujui usulku. Dia tidak suka jalan berangkat tadi karena banyak kendaraan bermotor. Lantas, aku pun melempar senyum penuh kemenangan pada Nina. Jalan yang aku pilih mengantarkan kami ke area yang penuh dengan pepohonan rindang. Bunyi-bunyi yang serangga menyambut kami. Suasana juga berubah lebih redup karena pohon-pohon yang tumbuh rapat. Bentuk jalan yang kami ikuti hanya berupa jalan setapak berbatu. Hingga beberapa menit berjalan aku memecah kesunyian dengan bernyanyi. Aku berharap bisa menceriakan teman-temanku yang terlihat lelah. Dan tidak lama kemudian, kami berempat lantas sudah bernyanyi bersama. Di tengah perjalanan Amelia tiba-tiba berhenti. Katanya dia mendengar suara deru air di kejauhan. Aku pun langsung memekik girang. Wah, jangan-jangan ada curug di sekitar sini, ujarku, sembari mataku jelalatan melihat sekeliling, dan aku menemukan sebuah jalan kecil menurun dan mengular di antara pohon-pohon. Lantas, aku langsung mengajak mereka untuk mengikuti jalan itu dan memeriksanya. Namun tidak seperti usulku yang pertama. Kali ini penolakan datangnya dari Alimah. Dia berpendapat hari sudah sore dan lebih baik pulang saja. Nampak Nina mengangguk setuju walaupun tidak keluar kalimat dari mulutnya. Wajahnya tampak lesu. Namun, Amelia membantuku. Dia suka sekali dengan sungai-sungai gunung yang berbatu. Lantas dia pun membujuk Alimah serta Nina untuk mencoba memeriksa sebentar saja. Karena kali ini Amelia yang meminta, susah bagi mereka untuk menolaknya. Jadilah kami mengikuti jalan kecil itu. Singkat cerita 5 menit kemudian aku melihatnya. Aku melihat sebuah curug kecil mengalir ke kolam berbentuk hampir bulat sempurna. Airnya berwarna hijau toska dan memantulkan bayangan pohon-pohon yang menaungi kolam. Dari kolam itu air mengalir deras berbuih membelah jajaran batu-batu besar yang letaknya tidak beraturan. Aku bergeming. Teman-temanku juga berdiri diam di belakangku. Semuanya membisu, hanya deru air yang terdengar karena kami semua terpana akan keindahannya. Hingga sesuatu berdebum jatuh membuat kami semua berteriak. Nampak seekor monyet baru saja melompat turun dari sebuah pohon. Bulu monyet itu berwarna keemasan. Dia kemudian merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Dia memandang tajam ke arah kami. Hingga tiba-tiba bibir monyet itu terbuka dan memamerkan giginya. Dia memekik mengancam kami. Sontak kami pun ketakutan. Nina mundur duluan. Dia merengek dan memohon agar kami mundur saja dan berbalik pulang. Namun aku tidak setuju. Kami sudah jauh-jauh sampai ke sini dan tujuan kami sudah di depan mata. Rasanya sayang sekali jika harus balik kanan dan pulang. Tidak mengindahkan rengekan Nina, aku maju ke depan.
Aku usir monyet itu dengan berkata hus-hus. Namun monyet itu bergeming. Dia malah makin unjuk gigi. Aku yang melihat batu di sebelah kakiku, tanpa sadar aku sudah mengambilnya dan melemparkannya ke monyet itu. Nampak batu tersebut melayang dan tepat mengenai tubuh si monyet, membuatnya memenggik dan kabur ke atas pohon dan menghilang. Gimana kalau monyet itu balik lagi sama teman-temannya? Protes Nina. Aku tidak mengindahkannya dan langsung menuruni undakan batu yang berbentuk alami untuk turun menuju curug. Awalnya memang tidak ada yang mengikutiku. Mungkin mereka masih was-was takut monyet tadi datang lagi. Namun akhirnya Amelia turun dan disusul Alima. Karena tidak punya pilihan, Nina pun lantas turut serta. Air sedingin es menyambutku ketika aku turun ke kolam. Kedalamannya hanya sebatas pinggang. Kemudian Amelia pun bergabung bersamaku dan memeluk. Waktu itu hanya Alima yang tidak ikut turun. Kami kemudian menjelajah area kolam dan berhenti jika kedalaman sudah sampai ke perut. Sampai tiba-tiba Amelia melempar ide. Mandi sekalian yuk, ujarnya. Tanpa aba-aba dia sudah melepas jilbabnya dan menitipkannya ke Alima, kemudian menceburkan diri. Sontak, aku dan Nina pun lalu mengikuti. Gelak tawa kami timbul tenggelam di antara suara deru curug. Cahaya matahari sore menembus sela-sela dedaunan dan membuat permukaan air berkilauan. Terlihat batu-batu kecil yang ada di dasar sungai juga nampak jelas. Kami berenang ke sana kemari di sekitaran kolam, sesekali bernyanyi lepas dan bercipratan air. Hingga Alima pada akhirnya juga ikut bergabung walau tidak sampai merendamkan tubuhnya. Di dekat aliran curug dari atas terdapat sebuah batu datar yang cukup luas. Aku bisa duduk bersila di situ sambil kena tambias air yang menuruni lereng. Kami lalu sadar bahwa tidak ada orang lain selain kami. Kami pun lantas bertanya-tanya apa mungkin curug ini belum dijadikan objek wisata. Atau jangan-jangan kami adalah orang pertama yang menemukan curug ini. Karena iseng, aku kemudian menggoreskan namaku dengan batu kerikil tajam di batu datar yang aku duduki itu. Nampak Amelia juga tertarik dan ikut menuliskan namanya. Hingga akhirnya kami semua pun menuliskan nama kami dan memberi nama curug ini dengan nama Curug Empat Bidadari. Namun ketika aku sedang menuliskan nama curug, sebuah batu kecil menimpa kepalaku. Aku lantas mengadu kesakitan, dan sepertinya itu adalah luruhan batu dari atas curug. Nina kemudian berkelakar, kalau itu jangan-jangan monyet yang tadi yang melemparnya untuk balas dendam. Tidak terasa suasana semakin redup. Kami pun lantas memutuskan untuk pulang. Kami pun kemudian naik ke atas dan kembali ke jalan yang tadi kami ambil. Perjalanan pulang kami diwarnai kebisuan. Selain karena letih juga karena kedinginan sebab pakaian kami basah. Sementara langit mulai menggelap dan keadaan rasanya sunyi sekali, bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Hingga Amelia tiba-tiba merenggut tanganku dan menghentikan jalanku. "Tungguin Alima," begitu katanya. Benar, Alima ternyata tertinggal jauh dan dia sedang berjalan sambil menengok ke belakang. Dan saat akhirnya dia menyusul kami, dia bilang dia merasa ada yang mengikuti. Aku dengar suara langkahnya.
Kayak di belakang kita gitu. Tapi pas aku noleh gak ada siapa-siapa, kata Alima. Tidak menghiraukannya, kami pun lantas melanjutkan perjalanan. Dan harusnya sudah tidak jauh lagi untuk sampai di desa samping sekolah. Jujur, perasaanku juga mengatakan ada sesuatu yang salah. Selain kesunyian yang menemani perjalanan pulang kami, hawanya juga terasa tidak nyaman. Bahkan Nina juga dari tadi diam saja padahal biasanya banyak mengeluh. Namun, waktu itu ada satu keluhan ketika ditanya Amelia, katanya pundaknya terasa berat sekali dan ingin cepat-cepat tiduran. Sebenarnya aku juga melihat sesuatu yang janggal. Namun aku tidak pernah menceritakan ini kepada ketiga temanku bahkan setelah peristiwa yang akan kami alami di asrama. Jadi, tadi aku adalah orang yang paling terakhir naik ke atas curug. Saat itu aku sedang memasang jilbab ketika aku melihat monyet itu lagi. Dia berdiri di sisi seberang kolam. Hanya saja kali ini monyet itu berdiri dengan dua kakinya. Dan tidak hanya itu, tangan kanan monyet itu terulur menunjuk ke arahku sambil memamerkan giginya. Sontak, aku langsung buru-buru kabur ke atas bergabung bersama teman-temanku. Walaupun pemandangan tadi benar-benar ganjil, namun aku menyimpannya sampai kami semua selamat sampai di area sekolah. Hujan turun ketika kami sampai di area sekolah. Suasana langsung menjadi suram dan dingin. Aku masih mengistirahatkan kakiku sementara ketiga temanku yang lain langsung mandi. Suara guntur sesekali terdengar di luar sana. Aku baru ada niatan mandi ketika mereka bertiga sudah selesai dan azan maghrib berkumandang. Aku mendapati kamar yang kosong saat kembali dari kamar mandi komunal di samping gedung asrama. Lantas saklar lampu kutekan dan cahaya dari lampu langsung mengusir kegelapan. Oh ya, satu kamar asrama minimal diisi 4 anak. 2 tempat tidur bertingkat bersisian di ujung kamar. Sementara di dekat pintu dan jendela berdiri lemari susun dari plastik berwarna coklat. Gedung asrama ini sebenarnya tidak bersekat tembok. Pihak sekolah hanya memberikan sekat berupa papan triplek untuk memisahkan antar kamar. Namun penempatan papan tripleknya tidak sempurna sehingga ada sedikit celah antara triplek dan atap. Seseorang bisa dengan leluasa mengintip kamar sebelah. Dengan lesu aku mulai berpakaian. Seharusnya aku sudah berjamaah bersama di masjid, tapi rasanya badan pegal semua dan ingin segera rebahan saja. Lantas, aku kemudian memutuskan sholat di kamar saja. Saat aku selesai sholat dan sedang melepas mukena, tiba-tiba lampu padam. Kegelapan langsung menyelimutiku. Rasanya tiba-tiba aku sesak napas. Aku pun lantas mencoba untuk beristighfar dalam hati dan buru-buru menuju pintu sambil tenang. Rasanya tiba-tiba aku sesak nafas. Aku pun lantas mencoba beristighfar dalam hati dan buru-buru menuju pintu sambil tangan terentang. Memang, lampu padam di asrama sudah biasa. Tapi entah kenapa aku merasakan keterkejutan yang berlebihan kali ini. Singkat cerita, tanganku sudah di pegangan pintu ketika tubuhku tiba-tiba membeku. Tangan rasanya susah sekali untuk digerakkan. Punggungku juga tiba-tiba menggigil. Lalu pelan sekali terdengar suara kriuk dari tempat tidur di belakangku. Walau badan rasanya sudah menjerit untuk kabur saja, tapi kepalaku menoleh ke belakang. Ada rasa penasaran mempertanyakan apa yang menyebabkan suara di belakang itu. Cahaya lampu koridor yang menerobos sedikit lewat jendela dan tirainya membuat suasana kamar tidak gelap gulita. Lumayan remang-remang.
Nampak olehku di tempat tidur Amelia dan Nina. Tepatnya di tempat tidur bagian atas ada sebentuk bayangan yang sedang meringkuk. Dua bola mata merah menyala memandang ke arahku. Aku kemudian memasakkan otakku untuk berpikir bahwa itu hanya seekor kucing. Namun kucing tidak sebesar itu, dan matanya juga seharusnya menyala kuning. Lantas aku menyadari ada bayangan lain juga di pojok ruangan. Bayangan manusia dengan dua bola mata merah menyala juga, dan sebaris gigi putih dari mulut yang tersenyum lebar. Sontak, langkah 1000 langsung kuambil. Kakiku berkecipak di jalan setapak yang menuju ke arah masjid. Hingga di tengah jalan bahuku menyenggol bayangan putih dan hampir saja aku menjerit. Ternyata itu adalah Alimah dalam balutan mukena. "Kamu kenapa lari-lari?" tanyanya. Namun aku tidak menjawab dan malah pergi meninggalkannya. Apa yang barusan aku lihat? Apakah setan? Jin? Tapi dari lubuk hatiku sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Bayangan di atas tempat tidur yang sedang meringkuk itu aku yakin adalah seekor monyet. Si monyet yang kami temui di curug tadi siang. Apa jangan-jangan curug yang kami tadi datangi sebenarnya angker? Ditambah lagi, sekarang kami membawa penunggu curug itu ke sini. Bagaimana ini? Gumamku. Rasanya aku sudah mau menangis ketika aku bertemu dengan Amelia dan Nina. Mereka kemudian kaget melihat keadaanku yang menggigil ketakutan dan mataku berkaca-kaca. Lantas, mereka kemudian mengajakku duduk di serambi masjid dan disitulah aku menceritakan pengalamanku tadi di kamar. Amelia langsung berubah ketakutan, begitupun Nina. Dia kemudian menyalahkanku. Tentu saja aku tidak terima dan balik memarahinya. Seharusnya bukan hanya aku yang salah karena semua juga bermain di curug itu. Kami pun bertengkar dan berteriak sampai kemudian Amelia melerai kami. Dia kemudian mengajak kami untuk cerita ke Alimah, mungkin saja dia punya solusi. Lampu di kamar sudah menyala saat kami bertiga masuk. Nampak Alimah sedang duduk bersila di lantai di antara dua tempat tidur. Rambut hitamnya tergerai di kedua pundaknya. Namun, tidak biasanya dia melepas jilbab walaupun di dalam kamar. Nina kemudian langsung mengadu. Dia tidak berhenti sedikit pun selama menceritakan apa yang aku alami di kamar tadi. Selain itu, dia juga membumbui dengan ceritanya yang katanya dia sudah merasa ada yang janggal saat di curug. Lantas aku berang. Kenapa ketika di curug dia tidak cerita? Dia bahkan terlihat bahagia ketika berenang bersama Amelia. Tidak mau kalah aku juga ikut berbicara menampik semua tuduhan Nina. Amelia ikut berbicara juga. Tapi untuk menenangkan kami berdua. Amelia ikut berbicara juga tapi untuk menenangkan kami berdua. Namun Alimah diam saja. Ekspresinya datar melihat kami bertiga. Hingga tiba-tiba kami mendengar Alimah bernyanyi. Suaranya lirih tapi mampu membuat kami semua membisu. Lirik yang dinyanyikan dia adalah lagu Buaya Darat yang dibawakan oleh Ratu. Dan itu adalah lagu yang senantiasa kami nyanyikan bersama di kamar sambil tertawa di malam sesi curhat. Lagu itu sangat menggambarkan kisah cinta monyet aku dan Nina yang sering diduakan oleh pacar kami. Namun, lagu itu harusnya dinyanyikan dengan ceria. Tapi sekarang terdengar ganjil saat dinyanyikan Alimah. Belum selesai aku memproses apa yang sedang terjadi. Alimah menarik bibirnya dan tersenyum lebar.
Kejadian berikutnya sangat cepat sekali. Dia tiba-tiba jongkok dan detik berikutnya sudah melesat ke atas tempat tidur bagian atas. Padahal ranjang tinggal di kamar cukup tinggi, bahkan ada tangga untuk naik ke atas. Namun Alimah mencapainya dalam sekali lompatan saja. Waktu itu Amelia yang menjerit pertama dan diikuti oleh Nina. Keduanya pun langsung kabur dari kamar, sementara aku mengikuti di belakang dengan menoleh sebelum keluar. Aku kemudian melihat Alimah jongkok seperti monyet di atas tempat tidur. Oh ya, Umi adalah sebutan kami untuk guru ngaji sekaligus pembina asrama Ahwat. Kami sedang menggedor pintu ruangannya ketika jeritan itu terdengar. Itu jeritan Alimah yang terdengar melengking tinggi. Tidak lama kemudian Umi membuka pintu. Tanpa kami menjelaskan masalahnya, beliau langsung tahu ada masalah di kamar kami. Kami berempat lalu bergegas menuju asrama, sementara jeritan melengking penuh amarah masih terdengar. Dan anak-anak asrama yang kebingungan pun mulai keluar dari kamar masing-masing. Sampai di kamar kami kesulitan masuk karena anak-anak asrama sudah menggerombol di depan pintu. Aku hanya sempat melihat tubuh Alimah yang melompat-lompat di atas tempat tidur sebelum kami semua diusir oleh guru-guru yang baru datang. Aku, Amelia dan Nina mengungsi ke kamar sebelah. Sontak kami pun disambut dengan bertubi-tubi pertanyaan dari anak-anak penghuni kamar yang kami masuki. Namun semuanya berhenti bicara ketika Alimah berhenti berteriak dan memaki-maki guru kami sebagai gantinya. Kami juga mendengar lantunan surat Yasin dari guru kami, tapi Alimah malah memarahinya. Dia bilang Yasin tidak akan mempan karena dia sendiri sudah hafal. Lalu Alimah pun ikut membacakan Yasin mengikuti bacaan sang guru. Tidak lama kemudian triplek pembatas kamar kami dan kamar sebelah seperti ditubruk dengan kencang. Semua guru-guru kami bersahutan memanggil nama Alimah dan menuntunnya untuk istighfar. Namun, lagi-lagi Alimah membentak mereka semua. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara garukan pada triplek pembatas. Suaranya menusuk telingaku. Sontak Amelia menutup mata dan telinga dengan tangan, sementara air mata membasahi pipinya. Alimah, dia berteriak-teriak selama 1 jam tanpa henti sampai kemudian mulai reda. Kami yang ada di kamar sebelah masih membisu, dan 2 di antara penghuni kamar ini diam-diam berdoa. Aku sendiri menyadari bahwa tubuhku lemas dan gemetar. Memanfaatkan keadaan yang sudah tenang, Nina kemudian bersuara. Dia kemudian menceritakan segalanya dan kembali menuduhku sebagai sumber masalah. Namun, kali ini aku tidak bisa melawannya. Jauh di lubuk hatiku aku tahu bahwa aku yang salah. Aku yang mengajak mereka lewat jalan yang berbeda. Aku yang mengajak mereka untuk pergi ke curug. Aku juga yang menyakiti monyet itu. Monyet yang bisa jadi adalah penjaga curug itu dan sekarang mereka marah. Mereka kemudian mengikuti kami sampai ke sini. Mereka kemudian mengikuti kami sampai ke sini dan merasuki Alimah. Andai saja tadi aku memperingatkannya ketika kami papasan. Bodohnya aku. Tanpa sadar aku menangis terseduh, dan Nina pun berhenti bicara. Aku menangis jadi-jadinya menyesali semua perbuatanku. Kembali ke Alimah. Alimah masih berteriak-teriak beberapa kali sampai benar-benar sembuh sekitar jam 3 pagi. Dari desas-desus yang beredar, dia kesurupan 2 jin sekaligus. Ada yang bilang juga dia dari kecil memang sudah sering kesurupan.
Singkat cerita, besok paginya aku secara pribadi menemui Umi dan menceritakan semuanya dan mengakui kesalahanku. Umi pun kemudian berbesar hati memaafkanku. Beliau kemudian memperingatkan kami semua untuk lebih berhati-hati lagi ketika di tempat yang tidak dikenal. Aku juga meminta maaf kepada Alima, Amelia juga Nina. Alima, dia memaafkanku, dan dia juga membesarkan hatiku bahwa yang salah bukan hanya aku saja. Kemudian kami semua berpelukan dan aku menangis lagi. Pelan-pelan kami jadi akrab lagi, dan sesekali masih jalan-jalan keluar di hari Minggu. Oh ya, dari sekian kejadian itu masih ada satu hal yang janggal. Aku sering bertanya-tanya ke teman-temanku maupun warga sekitar tentang curug yang kami temukan. Namun dari semua yang ditanya, semuanya menjawab tidak ada yang pernah tahu kalau di jalan yang kami lalui saat pulang terdapat sebuah curug. Hingga akhirnya aku lulus dari SMA itu tahun berikutnya dan melanjutkan kuliah di kota. Pengalaman di curug tidak bernama itu benar-benar mengajarkanku satu hal untuk tidak sembarangan di tempat baru. Bahwa ada dunia lain dan penghuninya yang harus kita hormati karena kita tinggal di bumi yang sama.